Salam alaikum, Bisem Yesua Hamasiah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MPS, dari ruang ganti kolam renang ya. Saya barusan melakukan baptisan tadi sekitar jam 12 ya. 4 orang ya di Cibubur, di kolam renang di Cibubur. Jumlah yang sudah dibaptis oleh kami menjadi 983 jiwa. Kebetulan tadi ada 1 orang dari keyakinan di luar sebelah, di keyakinan di luar Kristen, sehingga non-Kristen di luar ya, di luar Kristen yang sudah saya baptis menjadi 198 ya. 198 dari 983 yang sudah dibaptis. Saya kembali mengingatkan, cek fakta, Bapa bukan Allah dan tidak pernah jadi Allah Bapa itu, tetapi oleh gereja-gereja di luar sana disembah, ditinggikan, dimuliakan sebagai Allah, sementara Yesus Kristus yang jelas-jelas Allah ya, justru direndahkan ya, justru dihujat cuman jadi anak dan ditolak sebagai satu-satunya Allah. Cek aja, saya Pendeta Henry Tandianta, MPS. Kita akan membahas sebuah tema. Temanya begini, saya tinggal baca nih ya. Gereja dan pendeta terkutuk. Ini Pak Ustadz yang ngirim ke saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ini sudah saya baptis, nomornya 717. Sekarang sudah 983 yang kita sudah baptis. Perhatikan baik-baik, terkutuk atau tidak terkutuk itu ikuti yang tertulis di Alkitab. Jangan ngarang nafsir sendiri. Perhatikan, kalau saya nanti menyampaikan kamu pendeta terkutuk, romo terkutuk, gereja terkutuk, jangan marah. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis di Alkitab. Tidak tafsir ya. Galatia 1 ayat 8 dan 9 ini saya tinggal bacain ya. Tuh ya. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Pemberita Injil yang berbeda dengan Injil, maksudnya Injil Kristus di ayat 7, maka disebut terkutuk. Ini ayat Alkitab. Ya, pemberita Injil lain itu, Injil yang berbeda itu kan para pendeta dan para romo. Ya, pendeta dan romo bernaung di bawah gereja, memberitakan Injil yang berbeda dari Injil Kristus dari atas mimbar. Makanya kalau pendetanya dan romonya disebut pemberita Injil terkutuk, gerejanya disebut gereja terkutuk. Jadi jangan marah. Saya menyampaikan ini berdasar ayat Alkitab. Pemberita Injil lain tentu disebut romo dan pendeta, bernaung di bawah gereja. Pendeta dan romo yang memberitakan Injil lain disebut pendeta dan romo terkutuk. Ya, gerejanya gereja terkutuk. Ini ayat Alkitab. Makanya pendeta dan romonya disebut pendeta dan romo terkutuk, otomatis gerejanya disebut juga gereja terkutuk. Jangan marah, karena Anda adalah pendeta dan romo yang memberitakan Injil lain, bukan Injil Kristus. Makanya Anda disebut pendeta dan romo terkutuk, tentu dari gereja terkutuk, kan Anda memberitakan dari atas mimbar. Pertanyaannya, apa bedanya Injil Kristus dengan Injil lain atau Injil yang berbeda yang diberitakan para pendeta dan para romo yang terkutuk itu dari atas gereja yang terkutuk? Injil artinya Yesus. Sama sekali Injil bukan kitab. Ya, saya tantang Anda. Galatia 3 ayat 8, Anda yang masih memahami bahwa Injil itu kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saya tantang kamu untuk membuktikan Galatia 3 ayat 8. Ya, Injil sudah diberitakan kepada Abraham, hayo. Biar kamu noreh-noreh tubuh pakai mantra nggak akan bisa membuktikan. Ya.
Injil artinya Yesus, ya. Injil Kristus artinya Yesus sudah Kristus. Kristus artinya Mesias. Mesias artinya Allah, ya. Yesus sudah Tuhan, sudah Mesias, sudah Allah, sudah juru selamat, sudah bertahta di surga sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang sudah maha kuasa disembah di surga. Itu Injil Kristus. Sedangkan Injil lain atau Injil yang berbeda ditulis di Galatia 1 ayat 7 sebagai Injil yang kacau balau, hasil memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, kamu para pendeta, para romo, yang kamu beritakan Yesus Allah, Yesus Mesias, Yesus Juru Selamat, Yesus bertahta di surga, Yesus satu-satunya Allah di surga, Maha Kuasa disembah di surga. Itu atau bukan yang kamu beritakan? Bukan, Pak. Makanya kamu pendeta dan romo yang memberitakan Injil yang berbeda. Injil lain, makanya kamu disebut pendeta dan romo terkutuk. Gerejamu pasti jadinya juga gereja terkutuk. Bukan pendeta Henry Tandianta yang ngomong, tapi ayat Alkitab yang nulis. Contoh Injil lain yang kacau balau itu hasil putar balik Injil Kristus 1. Bapa kami satu yaitu Allah, Yohanes 8 ayat 41. Yang harus disembah itu Bapa apa Allah? Allah. Tetapi dibalik oleh gereja, oleh pendeta dan romo terkutuk, oleh gereja terkutuk, ayat ini dibalik menjadi Allah kami satu yaitu Bapa. Lalu yang disembah Bapa. Buktinya pendeta dan romo sampai hari ini masih nyembah Bapa sebagai Allah. Itu Injil lain, itu pendeta terkutuk, romo terkutuk dari gereja terkutuk. Bapa tidak pernah jadi Allah dan Bapa tidak pernah disembah. Orang Yahudi memanggil Allah itu Bapa. Bapa kami satu yaitu Allah, ya. Orang Jawa memanggil Allah itu Gusti. Ada lain pangeran, ada lain Sang Hyang. Bapa, Gusti, pangeran tidak pernah disembah. Yang disembah selalu Allah. Ya, Allah yang benar yaitu Yesus Kristus. Nomor 2, Bapa adalah panggilan, nickname untuk Allah bagi orang Yahudi. Bagi orang Jawa itu disebut Gusti, di tempat lain Allah dipanggil pangeran atau Sang Hyang. Ya, yang disembah tetap Allah, bukan Bapa, bukan Gusti, bukan pangeran, bukan Sang Hyang. Gereja terkutuk, pendeta dan romo terkutuk justru setia menyembah Bapa dijadikan Allah dan menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Bapa juga adalah kiasan Yesus Allah, Yohanes 16 ayat 25. Nomor 3, mengarang ayat yang disebut doktrin, mendirikan kebenaran sendiri dan tidak mau takluk kebenaran Allah. Roma 10 ayat 2 dan 3. Allah yang roh diganti Allah pribadi. Tuhan pasti Allah diganti Tuhan beda dengan Allah. Ya, Allah itu esa diganti Allah itu Tritunggal, tiga pribadi ya, sama dengan 3 istri dalam satu rumah ya. Juru selamat itu harus Allah, diganti juru selamat boleh putra. Yang keempat, menghindari ayat-ayat yang tidak sesuai dengan doktrin mereka. Misalnya, kitab Wahyu dilarang dibaca, kitab Yudas juga dilarang dibaca. Mereka hanya menyarankan baca itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang disebut Injil katanya, ya, yang cocok dengan doktrin mereka, ya. Para pendeta terkutuk, romo terkutuk dari gereja terkutuk juga disebut Kristen kambing terkutuk. Matius 25 ayat 33 itu dibagi yang sebelah kanan itu domba, sebelah kiri kambing. Lalu ayat 41 Yesus berkata kamu kambing terkutuk. Ya, tetapi kambing terkutuk ini memanggil Yesus juga Tuhan di ayat 44. Makanya disebut Kristen karena memanggil Yesus Tuhan, kambing karena di sebelah kiri, terkutuk karena tidak beriman Yesus Kristus Allah yang benar, menolak Yesus Kristus Allah. Mereka juga disebut pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 21, 22 dan 23. Kenceng sekali teriak-teriak Yesus Tuhan. Tuhan, bukankah aku bernubuat dengan namamu dan lain sebagainya. Tetapi tanpa pengertian yang benar dan menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Itu adalah pendeta dan romo terkutuk, tentu dari gereja terkutuk. Saya ulang, terkutuk atau tidak terkutuk, ya harus mengikuti apa yang tertulis di Alkitab. Jangan ngarang, ya.
kalau saya menyampaikan kalian pendeta terkutuk, romo terkutuk dari gereja terkutuk, karena kalian memberitakan Injil lain, bukan Injil Kristus. Tertulis di Galatia 1, baca saja mulai dari ayat 7, itu Injil Kristus. Ayat 8, ayat 9 itu kalian para pemberita Injil yang terkutuk. Ya, pemberita Injil itu siapa? Ya pendeta sama romo. Memberitakannya di mana? Di gereja dari atas mimbar. Lah kalau pendetanya disebut terkutuk, romonya disebut terkutuk, gerejanya apa? Ya gereja terkutuk. Mestinya Injil itu yang diberitakan Injil Kristus. Injil adalah Yesus, bukan kitab. Ya, yang memahami Injil itu kitab primitif sekali deh, ke laut aja ya. Injil itu Yesus, bukan kitab, ya. Jadi Yesusnya sudah Kristus. Kristus itu artinya Mesias. Yohanes 1 ayat 41. Mesias artinya Allah, Roma 9 ayat 5. Allah itu pasti Tuhan, Markus 12 ayat 29, Wahyu 1 ayat 8. Ya. Yang bertahta di tata surga itu Tuhan Allah, Yesus Kristus. Wahyu 4 ayat 2, ya. Disembah di surga itu Yesus Kristus, Wahyu 22 ayat 3, Wahyu 11 ayat 17. Ya, juru selamat itu harus Allah. Ya, 1 Timotius 2 ayat 3. Allah yang esa, juru selamat, Tuhan itu Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. Anda yang menolak ini namanya pemberita Injil lain, terkutuk. Pendeta-pendeta besar di luar sana yang menolak Yesus Allah artinya pendeta terkutuk. Romo itu yang kelihatannya santun banget, kelihatannya agamawi banget, tapi dia menolak Yesus Allah yang diberitakan itu Yesus masih gondrong, tangannya masih bolong, sujud pada Bapa, itu berarti romo terkutuk. Lah kalau pendetanya terkutuk, romonya terkutuk, gerejanya gereja terkutuk. Masuk surga enggak? Ya enggak lah. Yesus saja bilang, kamu masuk ke lautan api bersama iblis dan malaikatnya kok. Ya, Matius 25 ayat 41. Jadi para pendeta terkutuk, romo terkutuk, gereja terkutuk, masuknya ke lautan api bersama iblis dan malaikatnya. Matius 25 ayat 41. Sebelum mengakhiri tayangan ini, kembali saya mengingatkan Bapa itu bukan Allah dan Bapa tidak pernah jadi Allah. Sampai kapanpun tidak pernah Bapa itu disembah. Yang disembah adalah harus ya Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Sejak sebelum segala abad, sebelum segala sesuatu diciptakan, Yesus itu sudah jadi Allah. Firman itu adalah Allah ya. Sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Padat, singkat dan clear, tetap bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya. Amin.